Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Arsanti Dewi Safitri from Class A, Semester 3, English Literature at Institut Pendidikan dan Bahasa Infada Cirebon. Di sini, saya akan memberikan sedikit materi pembelajaran tentang bahasa Indonesia. Berbicara tentang bahasa, hubungan kemajuan peradaban dan bahasa sangatlah erat. Karena, seperti yang kita tahu, bangsa Indonesia semakin berkembang. Hal ini ditandai juga dengan semakin pesatnya peradaban bangsa. Peradaban suatu bangsa bisa berkembang jika adanya suatu bahasa yang mendasarinya. Nah, sebagai manusia, bahasa sendiri digunakan sebagai alat komunikasi atau menyampaikan maksud dalam bentuk ungkapan. Seiring berkembangnya peradaban, manusia menemukan cara yang lebih baik dan efektif dalam menyampaikan makna mereka. Inilah yang memicu perubahan dan perkembangan bahasa menjadi lebih baik. Hal ini tentunya tidak terlepas dari latar belakang pendidikan dan kemampuan bahasa yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Semakin berkembangnya peradaban, maka bahasa juga akan terus berkembang. Saat ini banyak mahasiswa yang mempelajari bahasa asing. Secara tidak sadar, bahasa Indonesia bisa terancam punah. Hal itu tentu saja berpengaruh terhadap keberadaan bahasa Indonesia. Sikap kita sebagai mahasiswa seharusnya mampu mempertahankan bahasa itu sendiri, yaitu dengan cara yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, mempelajari ejaan dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Yang keempat, menjadikan bahasa Indonesia sebagai identitas bahasa kita, agar bahasa kita bisa menjadi ciri khas diri kita sendiri. Dan yang terakhir, yang kelima, menggunakan bahasa Indonesia dengan bangga. Selain itu, kita juga seharusnya dibekali dengan keterampilan membaca dan kepandaian menulis. Kedua hal tersebut berhubungan erat, karena seseorang yang mampu membaca dengan baik atau memahami isi dan makna bacaan, maka mereka akan mampu juga dalam menuangkan gagasan dan idenya ke dalam bentuk tulisan. Begitupun sebaliknya, seseorang yang kemampuan menulisnya baik, berarti kemampuan membacanya juga baik. Karena dengan membaca, mereka akan memperoleh banyak pengetahuan, pengalaman, dan bahkan ilmu dari hasil bacaannya. Nah, cara memahami bacaan dengan baik, menurut saya membaca dengan cara berulang-ulang. Tujuannya supaya kita menemukan garis besar dari apa yang kita baca. Kemudian, dalam menulis karya ilmiah, diksi sangatlah berpengaruh terhadap kualitas penulisan karya ilmiah. Kenapa? Karena diksi dapat memberikan arti tersendiri dari tulisan yang kita buat, menghindari ambiguitas dan memperhalus tulisan. Selain itu, diksi juga mampu membuat isi dari suatu karya ilmiah jadi lebih mudah dipahami. Dengan diksi yang tepat, kita sebagai penulis akan dapat menggiring emosi dan perasaan para pembaca. Oke, pembahasan yang terakhir saya akan menjelaskan sedikit tentang kalimat majemuk bertingkat. Apa sih yang kalian tahu tentang kalimat majemuk bertingkat? Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang di dalamnya memiliki induk kalimat dan anak kalimat. Beberapa jenis kalimat majemuk bertingkat di antara lain adalah 1. Kalimat majemuk bertingkat hubungan perbandingan. Kalimat majemuk bertingkat hubungan perbandingan adalah kalimat yang dihubungkan dengan menggunakan konjungsi yang mengandung perbandingan, seperti daripada, ibarat, bagaikan, laksana, seperti, dan lain-lain. Contoh kalimat majemuk bertingkat hubungan perbandingan adalah Rizal lebih suka menonton film horor daripada film action. Yang menyatakan hubungan perbandingan adalah kata daripada. Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat hubungan syarat. Kalimat majemuk bertingkat hubungan syarat adalah kalimat yang dihubungkan dengan menggunakan konjungsi yang mengandung syarat, seperti apabila, asalkan, jika, kalau saja, dan lain-lain. Contoh kalimat majemuk bertingkat hubungan syarat adalah ayah akan memberikan aku gitar apabila aku mendapatkan peringkat 1 di kelas. Yang menghubungkan kata syarat sendiri adalah kata apabila. Yang ketiga, ada kalimat majemuk bertingkat hubungan implikasi. Kalimat majemuk bertingkat hubungan implikasi adalah kalimat yang menggunakan kata jika dan maka yang menyatakan sebab akibat. Contohnya yaitu, jika banyak minum air putih, maka tubuh kita akan sehat. Yang mengandung implikasinya yaitu adalah kata jika dan maka. Oke, mungkin itu saja materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.